Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, tim Was Haji DPR RI menyoroti sejumlah hotel dan layanan pendukung bagi jemaah haji Indonesia yang tersebar di sejumlah sektor pemondokan. Karena masih ditemui berbagai persoalan seperti jarak hotel, layanan konsumsi hingga pelayanan kesehatan bagi jemaah resiko tinggi. Ibadah haji tahun 2026. Sejumlah hotel dan layanan pendukung bagi jemaah haji Indonesia yang tersebar di sejumlah sektor pemondokan mendapat perhatian serius dari tim Was Haji DPR RI. Pasalnya, masih ditemui berbagai persoalan seperti jarak hotel, layanan konsumsi, hingga pelayanan kesehatan bagi jemaah resiko tinggi. Anggota tim Was Haji DPR RI Seli Andriani Gantina menyampaikan, dari sejumlah keluhan yang didapat, sebagian besar jemaah mengeluhkan perihal lokasi hotel yang cukup jauh serta layanan kesehatan khususnya terkait masa berlaku asuransi perawatan rumah sakit Arab Saudi yang perlu disesuaikan agar jemaah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal hingga menyelesaikan ibadah haji. Ini harus menjadi evaluasi kami yang sangat serius kepada Kementerian Haji agar toleransi asuransi yang berlaku untuk jamaah itu harus dilakukan sampai dengan jamaah selesai penyakitnya sembuh. Jangan dibatasi karena batasan hari. Kalau dia belum selesai, ya harusnya dia tetap saja dirawat di situ. Jangan dipingpong karena batasan hari belum selesai, dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Kemudian dia harus melakukan perawatan ulang dengan mulai dari nol. Nah, tentu ini akan menyulitkan para jamaah karena pertama dia harus beradaptasi dengan rumah sakit Saudi yang tentu dokter dan perawatnya bukan orang Indonesia. Lebih lanjut, Seli juga mendorong adanya koordinasi antara petugas haji, rumah sakit rujukan, dan penyedia layanan di Arab Saudi sehingga dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan kesehatan bagi para jemaah haji Indonesia. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait kasus Andes hantavirus di luar negeri yang memiliki tingkat kematian cukup tinggi, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah tingkatkan kewaspadaan dan memitigasi potensi penyebaran hantavirus di Indonesia. Menyusul munculnya kasus Andes hantavirus di luar negeri dan memiliki tingkat kematian cukup tinggi, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan serta memitigasi potensi penyebaran hantavirus di Indonesia. Kasus hantavirus kembali menjadi perhatian setelah muncul laporan terkait penyebaran Andes hantavirus di sebuah kapal pesiar internasional. Berbeda dengan jenis hantavirus yang selama ini ditemukan di Indonesia, yang umumnya berasal dari hewan pengerat, Andes hantavirus dikonfirmasi dapat ditularkan antar manusia. Terkait hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menilai, pemerintah perlu segera memperkuat pengawasan, tracing, dan kesiapan fasilitas kesehatan. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus Andes hantavirus di Indonesia. Menurutnya, langkah antisipasi penting dilakukan karena virus tersebut memiliki masa inkubasi cukup panjang dan belum memiliki vaksin maupun obat khusus. Jenis Andes hantavirus yang ditemukan di kapal ini merupakan jenis yang bukan hanya menular antara hewan pengerat tikus dan manusia, tapi juga bisa menyebar antar manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, angka kematiannya tinggi, 35% sampai 50%. Kemudian vaksinnya belum ditemukan dan obatnya juga belum ditemukan, sehingga obat-obat yang ada hanya suportif untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena menular antar manusia ke manusia, maka pemerintah harus serius mengamati pergerakan penyakit ini meskipun penyakit ini belum masuk ke Indonesia. Sebagai langkah lebih lanjut, pemerintah Indonesia diminta untuk meningkatkan edukasi publik terkait hantavirus untuk mencegah kepanikan dan penyebaran hoaks di masyarakat. Ferdian dan Vintoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, momentum Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada bulan Juni hingga Juli mendatang tidak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga menjadi sarana edukasi bagi pemain muda nasional di seluruh pelosok negeri. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara untuk bersinergi menyusun sebuah program yang mengangkat potensi bola lokal, serta memberikan wawasan teknis bagi atlet daerah. Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada bulan Juni hingga Juli mendatang tidak hanya menjadi ajang hiburan, namun juga menjadi sarana edukasi bagi pemain muda nasional di seluruh pelosok negeri. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mendorong TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara untuk bersinergi menyusun sebuah program yang mengangkat potensi bola lokal, serta memberikan wawasan teknis bagi atlet daerah. Samuel Watimena menekankan, tayangan Piala Dunia harus memberikan dampak positif bagi klub-klub bola di daerah. Ia mengusulkan adanya program khusus atau nobar yang dilengkapi dengan analisis teknis dari pemain senior agar atlet muda di daerah dapat mempelajari strategi dan analisa permainan profesional. Kita tahu bola ini sangat internasional, sangat lokal, dan sangat daerah. Begitu banyak klub-klub bola di Indonesia yang tentunya punya mimpi untuk menjadi bagian dari pemain internasional. Tapi kalau mereka untuk diliput secara nasional ataupun lokal saja tidak dilakukan, sayang sekali. Ini momen internasional. Bahkan kalau perlu, lakukan nobar-nobar khusus buat klub-klub bola ini. Sehingga interaksi dengan para pemain bola senior atau pemain bola di Indonesia yang memang sudah punya pengalamannya bisa berinteraksi dengan para pemain bola junior. Dan mereka bisa melihat pertandingan bola ini. Lebih lanjut, Samuel meminta lembaga penyiaran publik untuk saling bersinergi dan berkolaborasi agar mampu memaksimalkan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok daerah dalam melaksanakan nobar Piala Dunia 2026. Valdo dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, transformasi digital di lingkungan peradilan terus dikembangkan melalui sistem informasi penelusuran perkara. Komisi 3 DPR RI mengingatkan pentingnya penguatan keamanan data digital agar putusan pengadilan dan barang bukti elektronik tetap terjaga integritasnya, terlebih di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Transformasi digital di lingkungan peradilan terus dikembangkan melalui sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP. Namun di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI, Komisi 3 DPR RI mengingatkan pentingnya penguatan keamanan data digital agar putusan pengadilan dan barang bukti elektronik tetap terjaga integritasnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Mercy Christy Barens mengapresiasi modernisasi sistem peradilan melalui implementasi SIPP yang telah dikembangkan Mahkamah Agung sejak tahun 2011. Menurut Mercy, digitalisasi pelayanan hukum menjadi langkah penting dalam mewujudkan peradilan yang lebih transparan dan efisien.
kaitan dengan keamanan data. Tadi kita memberikan atensi yang sangat serius karena ini melalui sistem digital ya, sehingga keamanan data yang berkaitan dengan data-data elektronik, apakah PDF, apakah data yang berbasis email, audio visual maupun data-data elektronik yang lain harus dapat diverifikasi secara benar. Karena belakangan ini kita udah tahu ya, data apa saja itu oleh AI dapat dirubah menjadi macam-macam, bahkan yang kami takutkan sampai dengan pengamanan terhadap putusan pengadilan yang memang dirilis lewat sistem SIPP ini ya. Oleh sebab itu pengamanan harus segera dilakukan dalam rangka mengatasi serangan cyber dan manipulasi data putusan hakim dan barang bukti lainnya yang dirilis lewat pengadilan. Mercy menegaskan, penguatan keamanan siber menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan modern. Dari Senayan, Jakarta, Bella dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI dan pemerintah terus mendorong tata kelola data nasional yang terpadu dan akurat guna mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran melalui pembahasan rancangan Undang-Undang 1 Data yang menekankan pentingnya validitas dan pengendalian data agar tidak terjadi tumpang tindih maupun manipulasi capaian program pembangunan. DPR RI dan pemerintah terus mendorong tata kelola data nasional yang terpadu dan akurat guna mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Melalui pembahasan rancangan Undang-Undang 1 Data, Balik DPR RI menekankan pentingnya validitas dan pengendalian data agar tidak terjadi tumpang tindih maupun manipulasi capaian program pembangunan. Panitia Kerja RUU 1 Data Balik DPR RI melanjutkan pembahasan terkait mekanisme dan tata kelola pelaksanaan data nasional. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio menjelaskan, sejumlah data yang telah diatur dalam undang-undang khusus seperti data pribadi, data intelijen, serta data terkait TNI dan Polri tidak dapat digunakan secara sembarangan. Menurutnya, pengaturan yang jelas diperlukan agar data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan memiliki akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sampai itu tidak ditekankan dalam undang-undang ini, maka seluruh kementerian lembaga bisa memanipulasi data administratif sehingga nanti secara makro itu seolah-olah target daripada rencana kerja kementerian tertentu itu sudah tercapai. Tapi fisiknya nggak ada. Ini yang sering terjadi kecolongan. Kalau ini terjadi di semua kementerian, itu akan sangat berisiko bagi pembangunan ke depan. Firman menegaskan, kehadiran Undang-Undang 1 Data diharapkan mampu memberikan kekuatan hukum dalam pengelolaan data nasional. Seluruh kementerian dan lembaga nantinya diwajibkan menyampaikan data secara terpadu kepada Badan Penyelenggara 1 Data. Selain itu, RUU 1 Data juga diharapkan memuat penerapan sanksi bagi pihak yang menyampaikan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas data nasional dan mendukung pembangunan yang lebih efektif dan akuntabel. Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, komitmen negara dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji terus diperkuat melalui pengawasan langsung di lapangan oleh Tim Was Haji DPR RI. Berbagai aspek layanan mulai dari akomodasi, transportasi hingga perlindungan kesehatan jemaah dipastikan berjalan optimal demi kelancaran ibadah di Tanah Suci. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, DPR RI melalui Tim Was Haji terus mengawal kualitas pelayanan agar seluruh jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan juga khusyuk. Sinergi antara pemerintah dan seluruh petugas haji menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ibadah haji menjadi perjalanan spiritual yang dinantikan jutaan umat muslim dari seluruh dunia. Bagi jemaah haji Indonesia, penyelenggaraan haji bukan hanya soal kelancaran ibadah, namun juga menyangkut keamanan, kenyamanan, dan pelayanan selama berada di Tanah Suci. Di tengah padatnya mobilitas jemaah menuju puncak haji 2026, tim pengawas atau Tim Was Haji DPR RI turun langsung melakukan pengawasan, menyusul munculnya sejumlah keluhan terkait transportasi, akomodasi, hingga distribusi konsumsi jemaah. Sejumlah jemaah haji Indonesia masih menyampaikan keluhan terkait keterlambatan layanan konsumsi dan akomodasi, khususnya saat perpindahan dari Madinah menuju Mekah. Kondisi ini banyak terjadi pada jemaah susulan, jemaah pengganti, maupun jemaah yang mengalami perubahan data keberangkatan. Permasalahan tersebut terjadi akibat belum optimalnya sinkronisasi data jemaah antara Indonesia dan Arab Saudi. Akibatnya, pelayanan di lapangan menjadi terlambat, termasuk distribusi makanan dan penempatan akomodasi. Saya masih dapat keluhan terkait dengan makan selamat datang. Itu terlambat, sehingga jamaah ini kan perjalanan 10 jam ke Madinah itu kan cukup lapar ya. Jadi kadang-kadang ini cateringnya terlambat, mereka tidak makan. Ini kan kasihan. Ini yang perlu kami catat ya, sehingga untuk pelayanan ke depan akan lebih baik. Susulan inilah yang data yang di tempat di sana di Saudi dan di Indonesia perlu untuk disinkronkan lebih cepat, sehingga ini tidak menjadikan satu masalah nanti untuk pelayanan di Saudi begitu. Selain persoalan konsumsi dan akomodasi, aspek transportasi juga menjadi perhatian serius Tim Was Haji DPR RI. Terlebih menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang menjadi titik krusial pergerakan jemaah. Tim Was Haji menilai kesiapan bus sholawat dan transportasi antar kota perlu dipastikan agar jemaah tetap mudah menjangkau Masjidil Haram maupun lokasi puncak ibadah haji. Selain itu kita juga di internal kota Mekah sendiri kita juga akan cek bagaimana pergerakan bis sholawatnya yang di sana agar kita tahu jamaah yang di hotel-hotel ini masih bisa di pondokan masih bisa menuju ke Masjidil Haram. Selain itu kita juga akan fokus pada pergerakan transportasi pada saat Ar-Musna, yaitu di Arafah, Musdalifah, kemudian ke Mina. Karena di sini adalah titik kritis bagi pergerakan jamaah setelah melaksanakan dari pondokan menuju Arafah. Meningkatnya jumlah jemaah lansia dan difabel menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Pelayanan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga pendekatan humanis dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Tim Was Haji DPR RI menekankan, jemaah lansia, difabel, dan perempuan harus mendapatkan pendampingan khusus, termasuk dalam aspek transportasi, keamanan, dan komunikasi psikologis selama berada di Tanah Suci. Pengawasan juga akan dilakukan terhadap rute dan titik pemberhentian bus, terutama bagi jemaah lansia dan difabel. Jarak dari terminal menuju Masjidil Haram menjadi faktor penting yang menentukan kenyamanan jemaah dalam menjalankan ibadah. Kita pastikan jumlah petugas yang melayani lansia itu harus betul-betul mengedepankan komunikasi secara psikologis, penghormatan terhadap orang-orang tua dengan cara-cara yang lebih humanis. Kebetulan kami akan datang ke Madinah dulu dan itu akan memastikan
bahwa perpindahan antara jamaah haji dari Madinah ke Mekah itu betul-betul harus lancar. Itu akan kita pastikan seluruh transportasi itu betul-betul aman, nyaman. Penyelenggaraan haji tidak hanya menuntut kelancaran logistik dan transportasi, tetapi juga kehadiran pelayanan yang humanis dan berpihak pada jemaah. Di tengah tingginya mobilitas dan padatnya aktivitas di Tanah Suci, pengawasan menjadi langkah penting untuk memastikan hak dan kenyamanan jemaah haji Indonesia tetap terpenuhi. Melalui penguatan sinergi antara pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umroh, dengan tim Was Haji DPR RI, penyelenggaraan haji 2026 diharapkan dapat berjalan lebih baik, aman, nyaman, dan memberikan pelayanan yang inklusif bagi seluruh jemaah Indonesia. Ya, Elisa dan juga pemirsa masih membahas terkait dengan ibadah haji ini, karena ibadah haji bukan hanya memerlukan kesiapan spiritual, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Benar sekali Alfat, karena memang rangkaian dari ibadah haji melibatkan aktivitas fisik yang cukup intens, seperti berjalan kaki jarak jauh dan juga berada di tengah cuaca yang panas. Karena itu persiapan fisik sejak dini menjadi bagian penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Pemirsa, latihan rutin seperti berjalan kaki, pengaturan pola makan, dan juga istirahat yang cukup dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita, terlebih untuk mengikuti ibadah haji. Dan dengan fisik yang terjaga, jemaah dapat lebih fokus nih menjalani setiap rangkaian ibadah dan memaksimalkan pengalaman spiritual tentunya. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan menyaksikan tayangan terkait dengan menjaga fisik dan menjaga ibadah persiapan sebelum ibadah haji dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Salah satu syarat wajib menunaikan ibadah haji adalah istitoah atau kemampuan. Tapi tahukah Anda bahwa kemampuan yang dimaksud bukan hanya soal finansial? Kemampuan fisik juga termasuk bagian penting dari syarat ini. Artinya, tubuh harus cukup kuat dan sehat untuk menjalani rangkaian ibadah yang tidak ringan. Seperti yang kita ketahui bersama, haji adalah ibadah yang sangat mengandalkan kekuatan fisik. Mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah, hingga perjalanan menuju Mina, Arafah, dan Musdalifah. Semuanya memerlukan energi dan daya tahan tubuh yang prima. Tanpa persiapan fisik yang baik, ibadah haji bisa menjadi sangat melelahkan, bahkan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi jamaah lanjut usia. Nah, agar Anda bisa menjalani ibadah dengan lancar dan khusyuk, berikut ini adalah 7 langkah persiapan fisik yang sebaiknya mulai dilakukan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Biasakan jalan kaki setiap hari. Jalan kaki adalah olahraga yang paling sederhana, tapi sangat efektif untuk meningkatkan stamina.
Mulailah berjalan kaki selama 30-45 menit setiap hari. Pemirsa bisa melakukannya di taman, kompleks rumah, atau menggunakan treadmill. Ingin lebih menyenangkan? Ajak pasangan atau teman atau kerabat untuk berjalan kaki bersama. Selain sehat, juga bisa mempererat silaturahmi. Bersepeda untuk latihan daya tahan. Bersepeda membantu melatih otot kaki dan memperkuat paru-paru. Ini penting karena Anda akan banyak berjalan dan berada di keramaian selama haji. Lakukan secara bertahap dan konsisten, dimulai dari jarak pendek, lalu tingkatkan perlahan. Jangan lupa pemanasan dan pendinginan untuk mencegah cedera otot. Tambah latihan kardio, lari ringan, atau skipping. Latihan kardio seperti jogging ringan atau lompat tali bisa memperkuat jantung dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ini akan membantu Anda tetap bertenaga meski cuaca panas atau medan menantang di Tanah Suci. Jika belum terbiasa, mulailah perlahan dan tingkatkan intensitas seiring waktu. Perhatikan pola makan dan nutrisi. Apa yang Anda makan menentukan kekuatan tubuh Anda. Perbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran, buah, ikan, dan sumber protein tanpa lemak. Hindari makanan berlemak tinggi dan gorengan karena bisa mempercepat rasa lelah. Jangan lupa minum cukup air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, terutama karena suhu di Arab Saudi sangat panas. Lengkapi vaksinasi sesuai anjuran. Vaksinasi bukan hanya formalitas, tapi perlindungan penting agar Anda tidak jatuh sakit selama ibadah. Pastikan Anda telah menerima vaksin meningitis, hepatitis A dan B, serta influenza. Untuk negara dengan riwayat polio, termasuk Indonesia, vaksin polio kini juga diwajibkan oleh otoritas Arab Saudi. Jangan lewatkan jadwal vaksinasi ini dan simpan bukti vaksinnya baik-baik. Cukup istirahat, hindari kelelahan. Latih tubuh Anda untuk memiliki pola tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur bisa menurunkan daya tahan tubuh dan membuat Anda mudah kelelahan. Biasakan tidur 7-8 jam per malam dan hindari bergadang. Tidur yang cukup juga membantu pemulihan tubuh setelah beraktivitas dan membuat Anda lebih fokus selama menjalani ibadah. Konsultasi medis sebelum berangkat. Sebelum berangkat, sangat disarankan untuk memeriksakan kondisi tubuh ke dokter. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau jantung, mintalah saran medis dan resep obat yang perlu dibawa. Konsultasi ini juga bisa membantu Anda mendapatkan tips khusus untuk menjaga stamina sesuai kondisi tubuh Anda. Nah, itu tadi pemirsa beberapa tips yang bisa pemirsa lakukan untuk mempersiapkan fisik jelang ibadah haji. Semoga tips kali ini membantu pemirsa untuk mendapatkan fisik yang prima saat menjalankan ibadah nantinya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada balik rapat dengar pendapat umum dengan beberapa narasumber dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sekjen Kementerian ATR BPN, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN, dan beberapa narasumber lain guna menerima masukan dari kelompok masyarakat THD permasalahan bidang pertanahan. Dan tentunya masih banyak lagi sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.